Sejumlah mitra Hanania Travel melaporkan kasus dugaan penipuan investasi perjalanan umroh ke Polda Metro Jaya. Dari total 300 lebih jemaah, total kerugian para jemaah ini diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama perwakilan mitra, yakni Bapak Rahmat Gumilar. Selamat sore, Pak Rahmat. Ya, selamat sore. Pak Rahmat, kami tentunya prihatin dengan apa yang terjadi kepada para mitra, Teras Hanania maupun para korban begitu. Boleh diupdate dulu kepada kami, data terbaru sebenarnya sejauh ini berapa jumlah korban yang sudah terdata dari para mitra serta perkiraan kerugian yang dialami? Ya, untuk secara total dari mitra adalah saat ini 91 mitra. Ya. Dan total kerugiannya berkisar di antara 15 sampai 20 miliar. Baik, artinya 15 sampai 20 miliar itu jumlahnya terus bertambahkah dari pelaporan yang masuk? Tidak. Jadi kalau untuk dari mitra karena kita dana investasi, ya pendaftaran, kemudian pembuatan kantor dan operasional lainnya itu dia fix 15 sampai 20 miliar kurang lebih. Baik, kemarin sempat ada pertemuan juga ke Polda Metro Jaya. Ada sejumlah hal yang dilaporkan. Apa saja yang dilaporkan saat itu, Pak Rahmat? Jadi kita laporkannya hari ini, ya. Jadi kita hari ini, ya jam 11 siang tadi kita ke Polda untuk coba melaporkan, ya atas dugaan, ya penggelapan, ya uang dari jemaah, gitu. Kemudian juga investasi yang dari mitra, gitu. Dan hari ini karena kebetulan dari Poldanya sedang press release tentang kasus ini, maka kita akan coba untuk melakukan laporan kembali seperti itu. Kapan rencana laporan kembali akan dilakukan, Pak Rahmat? Tetap di minggu ini, ya tetap di minggu ini. Apa harapannya dari sejumlah laporan yang disampaikan? Dan sebelumnya apakah sempat ada juga komunikasi dengan pihak Hanania, Pak Rahmat? Ya terakhir sebelum Pak Farhan sendiri dilaporkan dan dibawa ke Polda, itu kita komunikasi, ya. Dan memang setelah terjadinya kasus seperti ini, komunikasi itu sangat sulit sekali. Gitu dalam satu hari kemungkinan tuh komunikasi hanya sekali gitu, sehingga kita juga sebagai mitra sangat kebingungan. Dan harapannya ketika kita proses pelaporan ini, ya pelaporan ini bisa ditindaklanjuti, ya kemudian yang terpenting adalah hak-hak jemaah, ya hak-hak jemaah bisa dikembalikan gitu atau bisa diterbangkan kembali karena banyak sekali jemaah yang mendaftar di mitra. Sedangkan para mitra ini hanya sebagai penghubung, seluruh pembayaran itu langsung ke Hanania Pusat, tidak melalui mitra. Artinya tidak ada sepeser pun dana yang masuk begitu ke mitra? Betul, kita hanya fee saja dan itu pun jika sudah jemaah berangkat. Oke, Pak Rahmat, mungkin kita perlu juga menginformasikan kepada pemirsa ini terkait dengan apa saja sih sebenarnya tupoksinya dari mitra ini, perannya seperti apa, dan ranah tanggung jawabnya sejauh ini seperti apa? Karena saya menduga mungkin juga ada banyak jemaah yang akhirnya menagih keberangkatan juga kepada Pak Rahmat dan juga mitra begitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu, posisinya tuh sebenarnya mitra tuh apa, sebagai apa, dan tanggung jawabnya apa saja, Pak Rahmat? Baik, jadi mitra ini kita bekerja sama berdasarkan akta notaris resmi, ya. Dan posisi kita adalah sebagai penghubung jemaah untuk mendaftar. Ya, karena Hanania ini tidak ada di seluruh cabang, di seluruh daerah, maka mitra ini tugasnya di daerah-daerah itu untuk memproses pendaftaran. Ya, sangat terbatas sekali. Ya, operasional, ya penerbangan, schedule itu sepenuhnya diatur oleh Hanania Pusat. Gitu. Jadi kita hanya menerima pendaftaran, kemudian proses invoice, proses receive, penerimaan pembayaran itu sepenuhnya dilakukan oleh Hanania Pusat. Bahkan pembayaran pun harus wajib ke rekening pusat. Itu tertuang dalam kontrak jelas. Dan ketika case ini terjadi, kita telah lagi kontrak dan ternyata memang di kontrak itu disebutkan bahwa ketika tidak terjadi penerbangan atau tidak bisa diberangkatkan, maka sepenuhnya Hanania Pusat yang harus merefund 100%. Karena itu kita tuntut Hanania Pusat, ya grup ini Pak Farhan untuk segera melakukan pengembalian dana seperti itu. Baik, Pak Rahmat sendiri bersama dengan rekan-rekan di Teras Hanania, totalnya ada berapa Pak yang saat ini tergabung dalam mitra ini?
menjadi mitra? Total semuanya ada 91 Baik, 91 mitra. mitra yang ada di sana. Ya, Pak Rahmat betul. sudah berapa lama, sejak kapan bermitra dengan Hanania Group ini? Baik, kalau saya pribadi itu, saya itu mitra Teras Hanania disebutnya ya. Teras Ya, Hanania ketiga. Itu awal di 2025. Berarti baik. sekitar Februari Maret. Artinya sudah sejak Februari, Maret 2025. Memangnya sejauh ini, sejak saat itu, pola komunikasinya seperti apa sih Pak? Hingga akhirnya Sangat bisa baik. baik. Seperti Ya, apa Pak? sangat baik sekali. Di awal itu semua komunikasi sangat baik. Ya, bahkan kita diajarkan oleh Hanania bagaimana untuk mendapatkan jemaah seperti itu. Ya, jadi komunikasi di awal itu sangat baik. Ya, bahkan kita itu Teras itu adalah ex jemaahnya Hanania. Kita berinvestasi atau menjadi mitra itu karena kita sudah merasakan experience-nya. Ya, experience-nya menggunakan Hanania dan seluruh proses umroh ketika saya itu melakukan umroh dengan Hanania sangat baik sekali. Itu makanya kita mau menjadi mitra seperti itu. Iya, menjadi mitra kemudian merekomendasikan dan juga menginformasikan begitu ya kepada para calon jemaah yang akan berangkat bersama dengan Hanania. Pak Rahmat sendiri tadi sempat menyatakan bahwa pernah menjadi salah satu jemaah dari Hanania. Saat itu di tahun berapa, kapan Pak? Dan prosesnya saat itu seperti apa? Apakah memang ada indikasi-indikasi dugaan adanya penyelewengan, pelanggaran atau dugaan-dugaan seperti kasus yang terjadi saat ini? Tidak ada sama sekali indikasi. Karena kalau ada indikasi otomatis saya tidak akan bermitra Ya. seperti itu. Jadi di 2024 saya melakukan umroh dengan Hanania, seluruhnya itu berjalan dengan baik. Karena waktu itu saya juga umroh kebetulan dengan anak kecil, istri saya sedang hamil juga, dan pelayanannya sangat-sangat menyenangkan gitu. Sehingga ketika ada program ini ya otomatis saya sebagai pengusaha, kemudian saya bersedia untuk menjadi mitra ketika ditawarkan. Iya, berarti mulai muncul kecurigaan adanya tadi perubahan, perbedaan, indikasi-indikasi tadi penyelewengan. Ini sejak kapan sih Pak sebenarnya? Kalau Pak Rahmat Sebetulnya, mengendusnya? ya sebetulnya kita tidak mencium itu ya. Kita itu hanya melihat ketika Syawal ini tidak terbang. Oke. Ya, ya karena informasinya sangat terbatas. Gitu. Apalagi kita di daerah-daerah. Saya di Majalengka itu otomatis komunikasi hanya via chat saja gitu dan sangat terbatas sekali gitu. Ya, jadi tidak ada indikasi di awal ya sampai kejadian perang ya Iran dan Israel, kemudian terjadilah gagal berangkat. Dari situ baru kita, ini kenapa gagal berangkat? Tapi ketika kita bertanya para mitra ini, ya dari Pak Farhan dan juga timnya selalu bilang bahwa semuanya baik-baik saja, on schedule, seperti itu. Oke, artinya sempat ada komunikasi ya, apalagi Pak Rahmat tadi adalah ibaratnya jemaah lama nih dari Hanania, mengenal Pak Farhan dan juga timnya. Sempat ada komunikasi mempertanyakan hal-hal tersebut ketika memang sudah ada laporan yang masuk terkait dengan gagal berangkat ini Pak? Jadi komunikasi dengan Pak Farhan itu sebagai direktur itu sangat terbatas. Oke. Ya, kita mitra itu ada namanya koordinator, ya koordinator teras, ya timnya Pak Farhan, dan kita itu berkomunikasi dengan dia. Jadi komunikasi dengan Pak Farhan itu sangat terbatas sekali. Sampai memang kejadian di Syawal ini, ya kemudian tiba-tiba seluruh karyawannya termasuk koordinator teras itu keluar, nah baru komunikasi dengan Pak Farhan. Kita meminta pertanggungjawaban untuk tetap bisa menerbangkan jemaah di yang Syawal, Juni, dan Juli, dan seterusnya. Jawaban dari Pak Farhan seperti apa saat itu, Pak? Dia selalu bilang bahwa dia akan bertanggung jawab, ya, dan dia akan tetap menerbangkan sesuai schedule. Oke. Artinya terakhir bertemu dengan Pak Farhan, apakah sempat dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak? Atau komunikasi? Saya sendiri tidak, karena kan saya posisinya ada di Majalengka ya, jauh. Gitu. Mitra yang lain pun tidak ada juga, gitu. Jadi kita pure memang komunikasi menggunakan media WhatsApp. Dan sudah disampaikan juga begitu ya ke pihak kepolisian saat melapor tadi ke Polda Metro Jaya. Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian tadi, Pak? Sebetulnya dari proses pelaporan tadi, karena memang
kita dari mitra itu hubungannya bisnis, ya ada kemungkinan sih kita melakukan perdata seperti itu, ada kemungkinan. Tapi kita masih telah lagi karena kita membawa juga kuasa hukum. Nanti kita akan diskusikan langkah-langkah berikutnya seperti apa, gitu. Tapi poinnya adalah kita tuh melaporkan itu tidak hanya melihat kerugian teras, ya, mitra, tapi jemaah yang mendaftar di kita itu kita saat ini masih tetap meminta pertanggungjawaban dan perjuangkan. Baik, artinya langkah hukum juga akan terus dilakukan oleh seluruh pihak termasuk diantaranya dari Teras ya, yang merupakan mitra dari Hanania Travel ini. Kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa dan kami juga berharap proses hukumnya bisa berjalan dengan baik sehingga para korban ini juga bisa mendapatkan hak-hak mereka secara utuh sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih banyak tentunya kepada Pak Rahmat Gumilar sudah bergabung bersama kami di Lacak Kriminal. Kita tunggu ya Pak, nanti kita berbincang lagi ketika sudah ada perkembangan kasus berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Pak.